berantakan otak gue nih, sumpah. Masa sih? Baru begini. Kalau Yesus bilang, aku akan menurunkan apapun dari masa 54. Tapi kan Yesus yang bicara kan. Dianggapnya perkataan Yesus. Kok dianggap? Ya kan penulisnya kan. Tapi cuma 18%. Agar mereka bisa kerjakan. Mereka ciptakan Tuhan-Tuhan tandingan karena tidak ingin menuruti perintah Tuhan. Itulah yang kemudian terjadi. Maha benar Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita kembali bersama Almantiki Reaction, di mana Kodondi bertemu dengan pendeta Arom yang sedang mencoba mencari kebenaran. Semoga kemudian dia bisa mendapati kebenaran tersebut ya teman-teman ya. Namun alangkah baiknya, izin ya teman-teman, untuk sama-sama kita menyatukan pikiran agar video yang kita tonton ini kita bersatu dalam satu akal ya teman-teman ya. Dimana di dalam video tersebut pendeta Arom agak kebingungan dengan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Namun nyatanya kalau kita melihat justru Yesus dan Bapa ada dua. Ini yang bikin otak kita mampus. Ini yang bikin kita hampir mati untuk kemudian menjabarkan hal tersebut ya. Cuman saya yakin Yesus pasti berbicara hal tersebut dalam konotasi tauhid teman-teman. Bagaimana kita membahas di dalam Islam ada yang namanya ahad dan mu'ahad. Nah, bagaimana ahad dan mu'ahad itu nanti sebentar lagi akan kita bahaskan. Oke, coba kita perhatikan dulu di dalam Yohanes 10:30. Di sini Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Maka ketentuan yang harus kita bangun dengan pemahaman daripada sahabat kita kekristenan, kalau seandainya Yesus dan Bapa adalah satu, maka Yesus wajib sama dengan Bapa, maka Yesus tidak mungkin berbeda dari Bapa. Itulah yang harus kemudian kita setujukan. Namun apabila berbeda, berarti menunjukkan ada orang lain yang menjual nama Yesus, yang mencoba menyatukan antara Yesus dan Bapa padahal tidak sama. Ini yang bikin kita capek ya guys ya. Nah, oke, coba kita perhatikan. Aku dan Bapa adalah satu, benarkah seperti perkataan yang dijabarkan di dalam kekristenan ataukah berbeda? Pertama, kita sudah final ya dengan Edis TV yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Nah, ini nggak perlu kita perdebatkan lagi. Kenapa tidak perlu kita perdebatkan lagi? Ya semua pemahamannya sudah sama. Bahwa selama ini kita hanya ingin memunculkan bahwa Yesus itu punya Tuhan. Nah, kalau Edis sudah mengaku Yesus punya Tuhan, selesai. Bahkan dalam debatnya bersama Elia Miron, dia mengatakan Tritunggal itu sampah. Nah, detik dia sudah berani mengatakan Tritunggal itu sampah, maka apa yang harus diperdebatkan lagi? Karena selama ini kan penjabaran kita dan pembuktian kita hanya membuktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah terbagi tiga. Ya kan? Sekalipun di dalam pemahaman mereka Tuhan itu terbagi tiga. Oke, teman-teman, diperhatikan. Apa alasan Edis saat berdebat dengan Elia? Dia mengatakan kepada Elia Miron, bagaimana kalau seandainya, ya, bagaimana kalau seandainya seorang Kristen itu tunduk, taat, dan patuh terhadap Yesus, namun dia tidak percaya Tritunggal, tapi apapun yang diteladani Yesus, yang dilakukan Yesus, yang dijalani Yesus, dia lakukan juga, tidak pernah dibantah. Apakah orang yang seperti ini bisa dikatakan sebagai orang yang tidak masuk surga? Maka saat itu Elia Miron tidak berani menjawab dan mengatakan, ya itu soal dosa urusan Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Mana yang katanya Tritunggal itu begitu dibela, mana yang katanya Tritunggal itu begitu dimuliakan, sehingga kalau tidak percaya Tritunggal berarti sesat. Tapi di hadapan Edis yang penuh fans, karena takut kehilangan fans, hingga kemudian mereka sendiri yang saling bertabrakan, dan tidak berani untuk mengatakan Edis sesat, teman-teman. Nah, ini hal yang terjadi selama ini. Oke?
Yang jelas Edis tritunggalkan sampah, namun apologet Kristen tidak ada satupun yang berani bantah Edis karena takut kehilangan fans. Oke, perhatikan teman-teman. Yesus berkata, Yesus punya Tuhan. Bukan Yesus ya, tapi Edis. Ini sangat terkonfirmasi di dalam Kisah Para Rasul 3:13. Di dalam Kisah Para Rasul 3:13 kita buka, benar nggak? Kita menyaksikan sendiri, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Nah, di mana di sini jelas-jelas menyebutkan kata-kata Yesus adalah hambanya Allah, ataupun Yesus adalah hambanya Tuhan, teman-teman sekalian. Dan juga ini sangat berkesesuaian dengan klarifikasi Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus anaknya Maria mengatakan, "Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Dia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Begitu banyak di dalam Bible itu menjelaskan bahwa Yesus adalah merupakan seorang nabi, teman-teman sekalian. Menjelaskan kalau mereka artikan ya karena dia sebagai manusia ya wajar dia berperilaku sebagai hamba, berperilaku sebagai nabi dan bla 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 bla. Namun padahal jelas-jelas dalam Kisah Para Rasul 3:13 dia adalah hamba yang terberkati. Apa dikatakan? Bahwa Allah, Abraham, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bisalati wa zakati madumtu hayya. Di mana dalam lanjutan ayat ini menjelaskan bahwa Yesus tersebut adalah orang yang terberkati oleh Tuhannya Yesus. Selamat datang di kebenaran. Akan tetapi apakah yang membawaki daripada pihak kekristenan untuk mereka kemudian dikaburkan imannya bahwa itu hanya saat kondisinya sebagai manusia? Itu yang selalu digempar-gemporkan ya teman-teman ya di dalam iman kekristenan. Akan tetapi itu non-konfirmasi. Nah, selanjutnya kita membahas lagi poin yang akan kita bahas, menyatukan pikiran. Nah, untuk Edis, ini semuanya sudah jelas dan sudah selesai. Kenapa saya bilang sudah selesai? Karena bagi Edis, ya Yesus dan Bapa tidak setara. Di mana ada beberapa ayat juga di dalam Bible yang mengatakan ketidaksetaraan tersebut. Bahwa Yesus dan Bapa itu tidak lebih tinggi. Maksudnya Yesus itu lebih rendah daripada Bapa, dan Edis mengimani itu, dan siapapun daripada apologet kekristenan tidak berani membantah Edis karena takut kehilangan fans. Oke, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang paling penting yang akan kita bahaskan yaitu Kristen selain Edis. Di sini kita mendapati ada Pak Pendeta Arom. Pak Pendeta Arom, dia mengatakan Yesus dan Bapa itu setara dan tiada beda. Maka kalau dikatakan Yesus dan Bapa itu setara dan tiada beda, maka wajibnya Pak Arom membuktikan kesetaraan. Kalau enggak, tetaplah Yesus dan Bapa adalah dua. Kalau enggak, kalau tanpa pembuktian tersebut itu hanya doktrinal belaka yang tak mampu dikonfirmasi teman-teman. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita buktikan. Pak Pendeta Arom wajib membuktikan kesetaraan Yesus dan Bapa. Mari kita bedah satu persatu teman-teman, diperhatikan. Oke. Di mana dalam Yohanes 1 ayat 1, Sang Bapa itu disebut Sang Sumber. Yesus disebut Logos. Logos itu adalah firman dalam Bapa, ataupun ide daripada kecerdasan Bapa itu sendiri. Nah, saat kita ingin membahas konsekuensi logisnya, teman-teman. Konsekuensi logisnya, sumber dan logos haruslah sama dalam perencanaan ataupun tindakan. Maksudnya, sama seperti ketika kecerdasan ataupun otak kita berpikir main bola, maka tindakan yang akan kita lakukan makan. Ini menunjukkan ketidaksetaraan. Ini menunjukkan disconnect dan agak tolol sedikit ya teman-teman ya.
Nah, ini menunjukkan ketidaksetaraan dalam hal ini apabila kita berpikir main bola, namun tindakan yang kita lakukan adalah makan. Mari kita lihat, sekarang di dalam Bible justru menyatakan kesetaraan atau tidak setara. Karena wajibnya Bapak Pendeta kalau mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu kesetaraan, wajib membuktikan kesetaraan. Sedangkan di dalam Bible sendiri menunjukkan hal-hal yang tidak setara. Ini yang menjadi hal yang paling parah di dalam kekristenan. Oke, perhatikan. Di dalam perjanjian lama Tuhan bukanlah manusia. Ini konfirmasinya. Disebutkan di dalam Bilangan. Siapa yang berbicara? Yang mereka sebut sang sumber. Di dalam kitab Bilangan 23:19, dalam kitab Bilangan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Perhatikan. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, ataupun berbicara dan tidak menepatinya. Memiliki konsekuensi logis, apapun yang dikatakan dan dipikirkan pasti ditindak. Tidak mungkin dia berbicara ini namun tidak ditindak. Tidak mungkin dia mengeluarkan ide dan kecerdasan ataupun kehendak, akan tetapi kehendaknya justru berbeda. Ayat tersebut mengkonfirmasi bahwa Bapa itu antara kecerdasan, pembicaraan, dan tindakan itu berlaku setara. Oke, sekarang mari kita perhatikan, adakah kesetaraan di dalam pemahaman kekristenan ataupun justru berbeda? Sekarang kita perhatikan. Tuhan mengatakan tadi, sang sumber tadi mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia dan juga bukan anak manusia. Akan tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan manusia dan juga anak manusia. Dikonfirmasi oleh Yohanes 1 ayat 14. Di mana di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu adalah pribadi logos, idenya Tuhan. Untuk menunjukkan ada ketidaksetaraan antara sang sumber, di mana sang sumber mengatakan bahwa dirinya bukan manusia dan juga bukan anak manusia, namun logosnya berkata lain, bahwa Tuhannya manusia dan juga anak manusia. Ini mabuknya kita. Kenapa mabuknya kita? Meninggal kita. Katanya kesetaraan, katanya aku dan Bapa adalah satu. Namun setelah kita buktikan, ternyata ada dua. Ini yang membuat hal tersebut dipertanyakan. Oke. Selanjutnya, berarti di sini pembuktian pertama bahwa ada ketidaksetaraan antara tindakan dan kecerdasan. Selanjutnya, dalam perjanjian lama, dosa itu hukumnya taubat dan tidak ada yang menanggung. Di mana disebutkan di dalam Yehezkiel 18:20. Siapa pencetusnya adalah sang sumber itu sendiri dalam keimanan kekristenan, teman-teman. Oke, coba diperhatikan. Di dalam kitab Yehezkiel, apa dikatakan? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan bertanggung di atasnya. Akan tetapi di dalam perjanjian baru, ada hal yang signifikan berbeda, di mana dosa itu ditanggung, menunjukkan ada lagi ketidaksetaraan di antara sumber dan logos. Di mana logos berkata ini, sang sumber ini kan merupakan idenya. Nah, idenya berbicara itu, namun tindakan berbicara lain. Ini untuk menunjukkan apa? Keambiguan total yang membuat susah difikirkan, yang membuat kita agak kebingungan dalam memikirkannya. Nah, akankah ini yang dinamakan kesetaraan? Ataukah inilah yang disebut perbedaan, teman-teman sekalian? Oke, kita perhatikan lagi. Selanjutnya, daripada ayat tersebut yang tadi kita lihat di Yehezkiel, kalau kita kombinasikan dengan perjanjian lama, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Maka, kalau di antara kecerdasan dan sang sumber itu sama, maka tervonislah Yesus sebagai orang yang berdosa. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, untuk menunjukkan adanya janji caleg dalam hal tersebut, di mana antara ide dan kejadian berlaku berbeda. Inilah yang kemudian menutup akal daripada kekristenan untuk memikirkannya.
Ini hal yang bisa kita diskusikan bersama, teman-teman. Selanjutnya, ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Namun nyatanya, logos sang ide tersebut berbicara lain untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda di antara logos dan sumber. Ini adalah hal yang kemudian wajib didiskusikan. Selanjutnya, orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya. Nyatanya Yesus tidak menerima berkat kebenarannya. Justru dia mati di atas menanggung dosa orang lain. Namun nyatanya orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, bukanlah Yesus. Selanjutnya, dan orang fasik yang akan bertanggung di atasnya. Ingat, yang menanggung disebut fasik. Apakah di sini kita akan mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah orang fasik itu sendiri? Ataukah kita sendiri yang akan membantah? Tolong difikirkan lagi. Karena berbicara tentang agama, itu berbicara tentang relevansi Tuhan menginfokan kepada kita. Bukan daripada hasil penjabaran orang lain menerka tentang satu hal dan kita mengimani hal tersebut. Kepada saudaraku kekristenan, maka diwajibkan kepada kalian meneliti kitab kalian lagi di luar apa yang dijabarkan orang, dan kalian lihat informasi apa yang berusaha disampaikan oleh Yesus, yang berusaha dikaburi oleh orang untuk menutup pola pikir kalian, untuk membuat kalian selalu tersesat oleh hal tersebut. Ini yang harus kalian pikirkan, teman-teman. Jangan terjebak oleh dogma dan doktrin. Sekarang kita lihat lagi. Di dalam perjanjian lama, yang wajib dibinasakan adalah pemakan babi. Di mana pemakan babi, Elohim berjanji akan membinasakan mereka. Ini disebutkan di dalam Yesaya 66:17, yang itu adalah konfirmasinya oleh sang sumber. Maka tunggu, kita putuskan dulu bahwa poin kedua tadi antara sang sumber dan logos ini idenya berbicara lain dan tindakannya berbicara lain, menunjukkan sumber dan logos itu berbeda. Selanjutnya, Yesaya 66:17, ini daripada sang sumber yang berjanji akan membinasakan pemakan babi. Mari kita perhatikan Yesaya 66:17, mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan dilenyapkan sekaligus. Demikian firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan melenyapkan. Akan tetapi setelah perjanjian baru ada, yang dikatakan itu adalah logos yang merupakan kecerdasan daripada Bapa itu sendiri. Namun naasnya kejadiannya berbeda. Bahwa bukanlah yang masuk ke mulutmu yang menajiskanmu, akan tetapi yang keluar. Akhirnya babi kembali dibolehkan. Makanya Al-Quran menjelaskan bahwa mereka tidak lain mengikuti prasangka. Kenapa? Mereka itu menciptakan Tuhan-Tuhan tandingan Allah dengan tujuan membolehkan apa yang mereka suka dan setiap larangan Allah agar mereka bisa kerjakan. Mereka ciptakan Tuhan-Tuhan tandingan karena tidak ingin menuruti perintah Tuhan. Itulah yang kemudian terjadi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekarang kita lanjutkan pada bab kesimpulan. Kesimpulannya adanya ketidakakuran antara sumber dan logos. Adanya oknum lain yang menjual nama Yesus untuk merusak relasi antara Bapa dan Yesus. Kalau kita ikut kata Bible perjanjian lama versus perjanjian baru, Yesus dan Bapa adalah dua. Karena kesimpulan yang kita bangun di awal yaitu ketidaksesuaian di antara pikiran dan tindakan. Sama seperti kita berpikir mau main bola lalu kita makan. Sama seperti kita aku mau makan, piring udah ada lalu kita datang pergi main poli. Nah, ini adalah kecerdasan yang bisa kita bilang agak sedikit tolol. Maka tidak mungkin Tuhan itu tolol. Akan tetapi manusia kemudian yang mencoba merusak firman Tuhan, merekalah yang akan berlaku tolol. Gitu teman-teman ya. Oke, kita perhatikan lagi. Berarti kita diwajibkan untuk mencari satu sosok. Yang sosok tersebut mencoba menjual nama Yesus. Dikatakan
oleh Yesus sendiri di dalam Bible bahwa dalam Matius 7:15 apa yang dikatakan? Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ingat, ada kata menyamar. Nah, perumpamaan yang diberikan itu tidaklah boleh berlaku berbeda. Seperti kita memberikan perumpamaan, aku melihat matahari yang begitu cantik, dia memakai lipstik yang begitu merah dan dia tersenyum kepadaku. Ini menunjukkan perumpamaan tentang seorang wanita yang kita cintai. Maka perumpamaan itu kita berikan pasti punya maksud. Yesus memberikan penyamaran serigala menjadi domba. Ini adalah penyamaran yang dimaksudkan oleh Yesus yang tidak sulit banget disadari oleh kawanan domba. Karena serigala tersebut sudah berkamuflase menjadi domba. Hingga kemudian mereka tidak sadar adanya serigala yang mencoba memangsa dari dalam. Yang mencoba merusak dari dalam. Yang mencoba berpura-pura beriman anggal dipercaya. Yang kemudian seakan-akan dalam kekudusannya segala yang muncul dari mulutnya ini harus diimani. Inilah yang membuat seharusnya kalian ketahui dan kalian coba cari tahu. Di balik segala penyelewengan, Al-Quran mengkonfirmasikan. Apa yang dikonfirmasikan oleh Al-Quran? Al-Quran berkata bahwa jangan menambah dan mengurangi firman Tuhan. Karena kalau kalian menambah dan mengurangi firman Tuhan dan mengatakan itu datang daripada Tuhan, Allah akan celakakan kalian. Nah, untuk menunjukkan apa? Allah menceritakan bahwa inilah sikap mereka terdahulu. Mereka mengatakan itu datang dari Tuhan. Mereka mengatakan itu datang dari mulutnya Yesus. Lalu Yesus mengatakan hati-hatilah dengan orang yang menyamar tersebut. Lalu bagaimana Bang? Kesimpulan daripada hal tersebut Yohanes 1, Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini saya yakin Yesus di sini berbicara tentang konsepsi tauhid yaitu ahad dan mu'ahad. Apa itu ahad? Ahad itu Allah yaitu Esa. Dan mu'ahad itu makhluk yang diesakan oleh Allah. Segala makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya diesakan oleh Allah. Daman hanya ada satu di muka bumi ini, maka kalian tidak akan dapati daman lain selain saya dengan segala konsekuensi yang sama seperti saya, ibu dan bapak, garis keturunan dan semuanya. Sama juga seperti pasir di lautan. Pasir di lautan antara satu butir pasir dengan pasir lainnya itu saling membedakan. Seperti dedaunan yang ada di sebuah pohon. Dedaunan yang ada di sebuah pohon, kalian petik daunnya, daun A dan daun B. Apakah kalian akan mengatakan daun A adalah daun B? Tidak. Segitu banyaknya daun, namun Allah bedakan antara daun A dengan daun B. Itulah maksudnya ahad. Dikatakan fanzur ila nafsika summan taqili lil alami ulwiyi summa sufli. Tajid bihi sun'an badi al-hikami lakim bihi kama dalilul adami. Dikatakan bahwa kalau kamu ingin tahu Tuhan, lihatlah ke dalam dirimu, dan saat kamu lihat ke dalam dirimu dan langit yang tinggi dan bumi yang kau pijaki, engkau akan dapati bahwa bagaimana Tuhan itu berlaku. Engkau melihat diri engkau itu esa, maka terpahamlah bahwa Allah itu juga esa. Saat engkau melihat begitu banyak makhluk yang ada di muka bumi ini, contohnya pasir di lautan, di mana pasir A bukan pasir B, untuk menunjukkan keesaan pada ciptaan. Di situ engkau akan paham bagaimana engkau akan mengatakan Tuhan dua, sedangkan dirimu esa oleh karena dirinya. Artinya Allah ingin memberitahukan bahwa dirinya itu esa karena kalian esa. Maksudnya bagaimana? Esanya aku tidak bersebab. Esanya kalian karena kuesakan olehku, kata Allah. Artinya membangun konsepsi pikir dalam ranah tauhid kita ini adalah makhluk yang mu'ahad, yang diwakili oleh karena esanya Tuhan maka esanya kita. Maka menunjukkan ini adalah ilmu yang sangat penting yang kemudian kalian harus pelajari dan tanamkan di dalam hati, teman-teman. Nah, sekarang coba perhatikan kenapa bisa terpaham itu, Bang? Karena konsepsi yang diambil oleh para ulama adalah tauhid, di mana kata-kata tauhid ini tidak pernah ada di dalam Al-Quran, namun tauhid ini berbicara sistem nalar manusia. Sekarang perhatikan. Dalam gramatikal, kata-kata untuk mengatakan esa banyak. Ada kata wahada, istawhada. Pertanyaan kita, kenapa di atas akar kata wahada? Wahada yuwahidu tauhidan. Kan bisa pakai kata wahada yuhidu wahdan.
Atau pakai kata-kata wahada, yuwahidu, muwahadatan, wawihadan. Atau istauhada, yastauidu, istihadan. Kenapa harus pakai akar kata wahada? Ternyata tanwin pada kata wahada dalam ranah gramatikal ini disebut taksir ataupun banyak. Artinya dikatakan esa yang terbagi 3 ataupun esa yang banyak. Artinya adalah esa Allah pada zatnya, di mana zat Allah itu esa. Karena zat pasti memiliki sifat, maka esa juga Allah pada sifatnya. Tidak ada berbilang pada sifatnya Allah. Maksudnya bagaimana? Kita ini adalah makhluk yang memiliki sifat berganda. Bagaimana contohnya? Untuk mendengarkan teman yang di kanan, kita butuhkan kuping sebelah kanan. Yang sebelah kiri ngomong sebelah kiri, maka kita butuhkan kuping sebelah kiri. Untuk mendengar masa depan, kita harus hidup di kemudian hari. Untuk mendengar masa di belakang, kita sudah tak bisa lagi. Untuk menunjukkan ada keterbatasan dalam sifat manusia mendengar, yang itu berbilang tergantung waktu dan dimensi. Akan tetapi Allah mendengar itu dengan sekali dengar, segala apapun yang ada di muka bumi ini sampai ke alam kekekalan itu dengan sekali dengar. Allah melihat dengan sekali lihat, Allah menciptakan dengan sekali cipta sampai semuanya terjadi. Untuk menunjukkan kehebatannya Allah dalam keesaannya. Selanjutnya, esa Allah pada ciptaannya. Artinya pada konsep tauhid, Allah membagi keesaannya itu pada 3, yaitu esa pada zatnya Allah, esa Allah pada sifatnya Allah, esa Allah pada penciptaannya Allah. Contohnya Allah menciptakan satu butir pasir. Ketika Allah menciptakan satu butir pasir ini, dan pasir yang kedua yang kita ambil, maka ini akan saling membedakan, bukan justru saling menyamakan. Artinya Allah mengatakan bahwa kalau engkau ingin tahu aku, tidak mesti aku untuk menjadi manusia. Cukup aku membuktikan diriku yang luar biasa. Bahwa aku bisa kemudian kalian pahami dengan memahami diri kalian. Lihatlah seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, semua mewakili keesaanku. Bagaimana engkau akan mengatakan aku 2, sedangkan dirimu itu esa? Jadi fungsi Allah menciptakan kita esa karena dirinya esa, agar kita sadar tidak mungkin kita ini esa dan kita memiliki Tuhan yang 2. Apalagi 3. Apalagi jejer 3. Ini sungguh ketidakmungkinan, teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil daripada perkataan Yesus aku dan Bapa adalah satu, sudi kiranya kita menduga Yesus mengajarkan konsep tauhid bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yesus bercerita tentang aku esa, sama seperti Dia yang esa, karena Dia yang mengesakan aku. Dia satu, aku juga satu. Lalu bagaimana kalian semua akan menyembah berhala, menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Kalian menciptakan Tuhan-Tuhan yang berlipat ganda, yang memiliki anak dan segalanya. Kalian mengkomplekskan Tuhan 3 dalam satu. Perhatikan aku ini satu, sama seperti Tuhan satu. Kalau aku bisa kalian pahami satu, bagaimana kalian akan mengatakan Tuhan itu ada 2 ataupun 3? Nah, ini segalanya tidak mungkin terjadi. Oke, teman-teman, tanpa kita perpanjang, sudah waktunya kita masuk ke dalam videonya. Mohon maaf agak sedikit panjang, namun inilah ilmu yang harus kita pelajari. Oke, kita simak. Udah nyatu ya pemikirannya ya? Oke, mari kita simak videonya. Let's go. Kita mengenal surat-surat Yesus itu berdasarkan Paulus mendapatkan pengajaran dari Yesus yang datang ke Paulus. Jadi sebenarnya bukan keluar dari ajaran Yesus pada saat di dunia. Makanya kita pisahin tuh. Kita pisahin konsep pengajaran Yesus di dunia sama pengajaran ketika kebangkitan. Tolong kasih saya ayat-ayat yang diajarkan Yesus setelah kebangkitan Dia mengenai konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Contoh? Ya, kalau lu bilang bahwa Paulus menerima pengajaran dari Yesus setelah kebangkitan, di mana ada ayat-ayat Yesus mengajarkan konsep ketuhanan dan keselamatan setelah dia bangkit? Nah, ya Paulus bilang dia dipilih. Nah, berarti kan Paulus aja kan? Gini, maksud gua gini. Paulus mau mengaku mendapat wahyu dari siapapun, itu haknya Kristen.
itu tidak, kita nggak boleh ganggu, nggak boleh protes. Tetapi maksud saya, ajarannya Paulus yang mengaku mendapat wahyu dari Yesus ini, kenapa bisa berbeda dengan ajaran Yesus ketika dia masih hidup gitu? Itu loh maksudnya. Ya nggak ada sih. Kalau di mana Yesus ngomong sama Paulus, pengajaran Paulus nggak ada. Iya. Karena perikopnya pun pasti judulnya menurut Paulus. Menurut Paulus. Itu. Kalau ajaran Paulus yang mengaku mendapat wahyu dari Yesus ternyata berbeda dengan ajaran Yesus, bagaimana bisa bilang orang Kristen pengikut Yesus gitu maksudnya? Ya itu tadi yang gue bilang tadi. Ajarannya. Kan beda ajarannya. Ya karena kita percaya bahwa Rasul Paulus ini dari Yesus Kristus. Oke. Karena ajarannya beda, boleh nggak gua tanya, kalau begitu Yesus ketika hidup dia lupa ngajarin yang diajarin Paulus atau Yesus pelin-pelan? Karena nggak ketemu kan Paulus pada saat hidupnya Yesus. Iya, walaupun nggak ketemu nih, ketemunya kan Paulus mengaku melihat cahaya, mendengar suara, dia mengaku mendapat wahyu dari Yesus, tapi kan ajarannya beda gitu maksud gua. Kalau sama, fine, lu bilang pengikut Yesus, gua terima. Tapi kalau ajarannya Paulus dan ajaran Yesus beda, bagaimana lu bisa bilang pengikut Yesus gitu maksudnya? Karena Kodonti kan, Karena gua udah menjauh nih, Rom. Kalau lu masih terlalu dekat ngeliat Bible-nya. Tapi kalau gua udah menjauh, gua bisa bedain ajaran di Perjanjian Lama gimana, ajaran Yesus gimana, ajaran Paulus gimana. Selama lu nggak menjauh, lu akan selalu Kristen. ya gini, karena kuncinya itu kan kita percaya dulu nih, ketika Yesus datang kepada Paulus Dalam bentuk cahaya. iya, tapi kan dia mengaku dia Yesus, Iya. dia aniaya kan. Enggak. Nah, akulah yang kau aniaya. Iya, itu kan pengakuan Paulus dalam cerita di Kisah Para Rasul 9 yang sebenarnya juga berbeda dengan Kisah Para Rasul 22. Gua nggak ngomongin kontradiksinya dulu nih. Ya memang beda. Ya. Di situ Ada yang pengikutnya temennya, melihat, ada yang temannya melihat, ada mendengar. temennya ini. Itu perbedaan. Gua nggak masalahin itu, dah itu kontradiksi. Tapi gua nggak masalahin. Tapi maksud saya, itu kan pengakuan Paulus yang mengaku melihat Yesus dalam bentuk cahaya dan mendengar suara. Saul, mengapa engkau mengenai aku? Betul. Gitu kan? Itu pengakuan Paulus, fine, itu adalah tradisi Kristen. Sama Bukan seperti tradisi dong. Kok kalau tertulis maksudnya tradisi itu adalah memang yang ada di dalam Kristen ya seperti itu. yang ada di dalam Alkitab. Iya, sama seperti di Islam, Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam Sahih Bukhari menerima wahyu di Gua Hira. Itu tradisi Islam. Tapi tertulis. Itu tertulis, semua tertulis. Justru itu dibilang tradisi. Maksudnya itu adalah ya masing-masing punya gitu loh. Masing-masing harus dihargain. Ya, kita juga menghargain gitu tradisi itu. Cuman yang kita bedakan, yang kita coba identifikasi adalah kenapa ajaran ajaran Paulus yang mengaku mendapat wahyu dari Yesus berbeda dengan ajaran Yesus ketika masih hidup. Itu aja. Ya pasti beda lah. Nah ya kalau beda berarti kan Sebenarnya gini ya. pengikut Paulus. Kalau mau jujur gini sebenarnya. Kalau mau jujurnya gini sebenarnya kok. Ini di luar dari konteks kita kasih tahu ke jamaat ya. Sebenarnya kalau mau jujur, memang segala tulisan Paulus itu nggak pernah ada yang bersumber dari Bapa. Ya. Kalau Yesus sudah jelas dia menerima firman dari Bapa, Ya. walaupun dia sang firman itu sendiri. Ya. Makanya sering didebatkan ketika surat di agak lupa saya, tapi bunyinya gini: segala firman yang telah kau berikan telah kusampaikan. Yohanes 17 Ya, ayat 8. dan mereka pun mengetahui bahwa pasti Yesus Kristus adalah utusan. Iya, itu Yohanes 17 ayat 8. Iya. Nah, Sebenarnya gue bisa tanya sih. Tapi gini Rom, Kristen menganggap Yesus adalah firman. Betul kan? betul. Firman ini menerima firman dari Bapa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, itulah bedanya firman dengan berfirman. Enggak, kan Yesus kan, aku sudah menerima firman dari Bapa dan kusampaikan kepada mereka. Betul. Ya kan? Berarti ketika orang Kristen bilang firman Bapa jadi Yesus, terus Bapa mengeluarkan firman lagi,
yang disampaikan Yesus kepada bangsa Israel, ini yang keluar yang setelah Yesus jadi manusia ini Tuhan juga bukan? Bukan. Nah, berarti kan nggak konsisten. Itu perkataan kok. Iya. Jadi Yesus firman perkataan bukan? makanya kenapa di Yohanes 5 ayat 30 dia bilang kehendaknya semua atas kehendak Bapa. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Karena Berdasarkan penghakiman yang adil. iya, karena gini, semua yang dia lakukan di dunia itu yang menurut kehendak Bapa. Jadi Betul. dia itu dititah di dunia itu atas titah Bapa. Oke. Semuanya atas sang sumber. Pertanyaan. Tugas yang dilakukannya melalui firman yang jadi manusia itu. Pertanyaan. Yesus sebagai Tuhan dan manusia yang di bumi punya kehendak yang sama atau berbeda dengan Bapa? Oh, dia melalui kehendak Bapa dong. Iya, berarti kehendak Yesus sama kehendak Bapa sama atau beda? Sama ya harusnya. Kalau sama, kenapa lalu karena cawan ini daripadaku? Nah, itu kan berdoa pada saat di Taman Getsemani kan beda. Berarti kehendaknya sama atau beda? Gini, itu kan arti dari berdoa itu kan agar semuanya mengetahui gitu loh. Para murid-murid juga tahu. Oh iya, tahu sendiri. Gini loh. Kalau sujud, ya kan maju sedikit. Gitu. Emang murid-murid dengar dari mana? Aduh. Nah, intinya kurang mau jujur aja ya. Konsili. Itu kan ini gini loh. Itu kan konsep untuk perjamuan kudus nanti kan itu. Di dalam Kristenan kan kekristenan begitu. Sebelum Yesus pergi agar tubuh dan darahnya itu dipercaya gitu loh. Tahu nggak kalau itu ngambil dari Dewa Osiris? Aduh. Dengan tubuh dengan roti dan anggur. Betul. Itu dari Osiris, Mesir. Tapi kan Yesus Yohanes juga 6 ayat 51 sampai Tapi kan Yesus kan bilang begitu juga. Iya kan menurut Yohanes pasal 6 ayat 51 54. Tapi kan Lukas. Yesus yang bicara kan. Dianggapnya perkataan Yesus. Kok dianggap? Ya kan penulisnya kan Tapi kan tadi cuma 18%. aduh, Nih, ini dibongkar semua ini apa komedi. Matius 27 ayat 51 52. Ketika Yesus disalib, tabir bait suci terbelah dua. Betul kan? Betul. Ketika Yesus bangkit, orang-orang kudus yang sudah mati bangkit dari kubur. Orang-orang kudus ya. Ya. Itu berita heboh bukan? Heboh dong. Kenapa yang nulis cuma Matius? Markus nggak ada, Lukas nggak ada, Yohanes nggak ada, Paulus nggak pernah cerita. Kebangkitan. Iya, yang orang-orang kudus itu, bukan Yesusnya. Oh, yang orang-orang kudus iya. Iya. Kenapa cuma Matius yang cerita? Karena yang terpenting kan kebangkitan Yesusnya. Yang pertanyaan gua, kenapa yang kebangkitan orang-orang kudus itu tidak pernah diceritakan, padahal itu heboh gitu. Orang mati dari bangkit dari kubur masuk ke dalam Yerusalem, heboh nggak sih? Heboh kan? Oh, heboh. Kenapa cuma Matius yang cerita gitu maksud gua? Lukas gak pernah cerita, Markus gak pernah cerita, Yohanes dan Paulus gak pernah cerita. Kan gini, Alkitab itu tertulis ada tujuan dan maksud sih. Ya. Apalagi yang di Perjanjian Baru kan. Itu memperkuat keimanan atau memperkuat keyakinan kan, untuk meyakini kita sebagai orang percaya keselamatan dari Yesus Kristus yang nggak perlu untuk mencatat yang lain menurut saya ya. Berarti kalau menurut Arom, berarti kejadian itu benar-benar terjadi. Orang-orang kudus yang sudah mati bangkit dari kubur masuk ke Yerusalem. Oh pastinya dong, banyak juga. Yesus juga kan bilang Dalam bentuk tengkorak kalau masih ada daging itu. pasti yang bangkit menggunakan tubuh manusia lah. Oh, berarti ada tubuhnya. Tubuh manusia pasti. Itu mereka hidup, mati lagi, apa tuh gimana? Hidup kekal lah, hidup kekal di surga lah. Kan bangkitnya masuk ke Yerusalem, kok di sorga? Orang kudus yang sudah mati bangkit dari kubur. Ketika Yesus bangkit nih, masuk kota Yerusalem nih. Enggak kesana dulu lah kalau gitu. Enggak, aku cuma mau ngasih tahu gini. Kenapa cuma Matius yang cerita? Karena Matius menyadur dari festival Antisteria di Yunani. Udah itu aja. Berarti menurut Kodondi ini penulis Alkitab ini semuanya catatan-catatan yang diterjemahan ini juga hasil dari penyelidikan data-data dari Yunani atau dari orang-orang Yunani. Banyak dari Yunani. Banyak dari Yunani. Termasuk yang tadi gua tunjukin. Yang Markus menyadur novelnya Homer, yang Yohanes menyadur novelnya Euripides. Novel disadur dijadikan kitab suci gitu, Rom.
Ini kalau baca buku ini kaget bener. Ada nggak sih terjemahannya aja? Belum ada yang terjemahin. Dan bahasa Inggris? Belum ada yang terjemahin. Nggak terlalu pandai saya bahasa Inggris. Iya, belum ada yang terjemahin. Belum ada pendeta berani nyangga dia. Karena dokumen Odisinya ada, dokumen Markusnya ada. Dokumen Yohanesnya ada, dokumennya Injilnya ada. Berarti Jadi gini loh. Pada zaman itu orang menulis, dia menulis mengaku orang lain itu belum jadi kriminal. Belum ditangkap tentara Romawi. Masih boleh aja. Itu yang disebut dengan forgery. Ketika dia menulis tulisan orang, mengambil ceritanya, mengganti namanya, mengganti nama tempatnya, itu yang disebut dengan mimesis. Cara penulisan itu. Sekarang ternyata Markus saduran novel Homer, Yohanes saduran novelnya Euripides, yang Matius dan Lukas menyadur Markus. Ini berarti semuanya saduran. Bukan kita bilang di dalamnya tidak ada kebenaran ya. Gua masih berani ngomong di 4 gospel masih ada kebenaran, masih ada firman Tuhan. Kenapa? Karena Yesus mengulang-ulangan ayat 4, Adonai Elohenu Adonai Echad, yang sama Markus. dengan Markus 12:29. Mengulang-ulangan 6 ayat 4 kan? betul. Sama dengan Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama. Itu kita anggap kebenaran gitu. Tetapi ketika cerita-cerita kasihlah musuhmu, kalau tambah pipi kanan kasih pipi kiri, yang itu tadi gue gambarin Belanda ngasih lu kitab. Berarti menurut Kodondi ajaran kasih itu sisipan. Bisa jadi itu adalah sisipan dari Romawi. Bisa sebagai jadi. penjajah. Muridnya nih, tidak ada dari kamu. Nantinya akan ada dari kamu yang tidak akan mati sampai aku datang. Betul nggak? Di mana itu? Ada. Tertulis. Masa lu nggak tahu sih? Masa? Nih, Berapa? Di mana? Di 4 kitab itu. iya di 4 gospel. Matius 16:28. Matius 16:28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Oke. Yang ini sebenarnya diambil dari Markus pasal 9 ayat 1. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Pertanyaan, murid Yesus yang mana yang belum mati sampai sekarang? Kalau Yesusnya belum datang. Gue belum pelajarin ayat ini lagi. Matius 16:28. Ya, belum ku pelajari. Iya, ya sekarang gini, orang Kristen percaya bahwa Yesus akan datang lagi kan? Betul memang. Islam juga percaya loh, Om. Untuk penghakiman itu. Kita juga percaya loh. Tapi kenapa bisa ada bilang nanti ada yang nggak mati sebelum gua datang? Nah, siapa yang nggak mati? Maksudnya manusia itu banyak yang melihat dia nantinya gitu sih kok sebenarnya. Ya kita lihat aja perikop. Kalau muridnya mama mati semua lah. Ini bilangnya yang hadir di sini. Yang hadir di sini siapa? Kita baca aja perikopnya. Yes, 16:28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan pihak tua. Ngomong sama murid-muridnya berarti. Matius 19. Berarti yang dimaksud yang hadir di sini siapa? Ya murid-muridnya Yesus. Siapa murid Yesus yang sampai sekarang belum mati? Itu kan pada saat penderitaan itu kok. Iya, Yesus bilang ada dari kalian yang hadir di sini yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang dalam kerajaannya. Gini, jadi ketika kebangkitan kan dia memang sudah menjadi raja kan di kuasa sana. Dia diberikan kuasa. Yang dimaksud datang dalam kerajaannya kedatangan kedua kali atau kedatangan apa? Kalau kebangkitan kan bukan kedatangan. Ya nanti ku pelajarin ya. Ini literasi. Ini PR ku. Tapi
Oke, sekarang Ini udah jam 1 sih. ya, ini juga sebentar gue juga mau pergi, tapi sedikit lagi lah. Tapi banyak PR sih gua. Ya. Dan ini akan gua Tadi ketika lo mencoba membedakan kata Tuhan dan kata Allah di Matius 11 ayat 25. Jadi Matius ini walaupun mengutip Markus juga banyak benernya gitu sebenarnya. Matius 11 ayat 25. Ya, Tuhan lagi Kalau ngomong. begitu, Yesus sebagai manusia dan Tuhan, kalau dia ngomong bersyukur kepada Tuhan, Bapa langit dan bumi, berarti Yesus punya Tuhan atau gimana? Dalam kemanusiaannya dia sadar Dalam bahwa Tuhannya gimana? dalam ketuhanannya yang Sang Firman itu yang menciptakan kan? Iya, bersyukur berarti Pada Bapa, Tuhan. Sang Sumber. Berarti Tuhan yang ada di dalam Yesus bersyukur punya Tuhan. Enggak. Gimana? Bapa itu kan Sang Sumber itu kan punya roh dan firman. Oke. Terus? Ketika firman ini menjadi manusia, ya kemanusiaannya 100% yang Ya, ditambahkan. firmannya jadi Yesus. Jadi Tuhan juga kan? Firmannya yang jadi Iya, Tuhan. firmannya jadi manusia, jadi Yesus, itu Tuhan juga. Yesusnya manusianya enggak lah. Ya, Yesusnya kan manusia juga, Tuhan juga. Iya di dalamnya ada Iya, ketuhanan. ya kan standar ini apa, duinatur. Donatur. Ketika Yesus jadi manusia dan Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Berarti Tuhan punya Tuhan atau gimana? Bukan. Oke, kalau begitu bukan, gua kasih yang ini. Yohanes 20. Ya berantakan otak gue ini sumpah. Masa sih? Baru begini. Kalau Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus punya Allah. Nah, Ini kan dia bilang akan pergi kepada Bapa. ya, Kok ya? Bapak di sini kan yang memiliki firman di dalam dia itu. oke. Oke. Nah, ini kan Allahmu ini, Allahku dan Allahmu ini. Jadi kan janganlah pakai kata Allah. Aku nggak mau sebenarnya pakai kata Allah lagi kok. Karena memang udah salah itu, bukan Allah. Nggak ada kata Allah sebenarnya dalam Alkitab. Di dalam bahasa Yunani apa? Theos, Theos. dewa. Makanya aku nggak mau pakai kata Allah. Diskusi pun nggak mau lagi pakai kata Allah. Oke, bagus. Nah, karena ini Allah ini kalau di googling KBBI memang Tadi kita sesembahan belum buka umat- kata Allah. umat manusia, umat Islam. Kita umat buka Muslim. sekarang. Kata Allah, artinya apa nih? Dan ini nanti bisa gue buktikan di dalam perjanjian lama sebenarnya. Ini kata Allah, KBBI. Iya, betul. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah, dipuja, diyakini sebagai Maha Kuasa, Maha Perkasa. Tuhan itu punya nama, Allah Tuhan. Beda. Ini, Ya, kalau dalam kekristenan Tuhan itu Iya. menyatakan namanya dengan Yesus. iya. Menurut KBBI, Tuhan sesuatu yang disembah. Iya. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan berarti apa? Personal name, proper name. Betul. Tapi kalau di Bible-nya LAI, Tuhan dan Allah sama-sama generic name, sama-sama sebutan, Nama itu Yesus. bukan nama. Iya. Gitu. Itu bedanya. Jadi bahasa Indonesianya LAI tidak sesuai dengan bahasa Indonesianya KBBI. Itu poin gua. Ya, itu koreksi di LAI lah. Iya, iya. Aku pun nggak Oke, setuju. Sekarang kalau begitu nih apa? Apakah artinya kalau begitu Yesus punya Tuhan atau gimana? Punya Allah atau gimana? Dia akan kembali kepada Bapa. Oke. Ketika kembali kepada Bapa, yang para murid-muridnya ini harus mengetahui bahwa dia itu memang datang dari Bapa. Firman itu kan dari Bapa, gitu loh. Jadi ketika dia nanti kembali, itu kesempurnaannya. Kesempurnaan Yesus itu setelah kembali gitu. Jadi di sini bukan dia mau bilang kalau apa namanya? Dia itu punya Tuhan, bukan, tapi dia ingin kembali ke kesempurnaannya itu, kembali kepada Sang Sumber, Sang Sumber yang memiliki firman dan roh. Ya, firman itu yang kembali, Ya. gitu. Padahal kata-kata firman yang menjadi manusia dan segala macam bukan perkataan Yesus ya. Yohanes, Iya, bukan perkataan Yesus ya. Ketika Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Theosku dan Theosmu, berarti kan Yesus mengaku punya Theos. Theos yang dimaksudkan Berarti- Sang Sumber. Iya, berarti Theosnya Yesus sama dengan Theosnya murid-murid ya kan? Iya, sebagai kemanusiaan. Nah, berarti Yesus yang hidup di bumi sebagai manusia dan Tuhan, berarti dia juga punya Tuhan.
kemanusiaannya harus kembali ke sang sumber. Iya, berarti Yesus sebagai profil yang punya sifat ganda, punya Tuhan. Tuh. Enggak begitu, karena firman-Nya yang akan kembali ke sang sumber. Itu tafsir Kristen. Tapi kalau jujur, teosku. Iya betul. Kalau bilang itu motorku, berarti kalau punya motor. Kalau gue bilang teosku, ya berarti kan gue punya teos. Simpelnya gitu. Tapi kalau yang ini, Yohanes 17 ayat 3. Coba lu pakai tafsir Kristen. Nah, ini ya. Gimana lu cara pakai tafsir Kristennya? Ini pengajaran ketika dia hidup pada muridnya. Tapi kalau firman itu sendiri yang berbicara, itu kan ada di 1 Yohanes 5 ayat 11. Bahwa Theos menyatakan dirinya bahwa siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal akan mendapatkan hidup yang kekal. Oke. Berarti kan ini terbantahkan di 1 Yohanes 5 ayat 11. Berarti kontradiksi. Bukan Nah, kontradiksi. kalau kontradiksi terbantahkan. Karena pengajaran ini untuk muridnya agar mengetahui bahwa sang sumber itulah yang memiliki hidup yang kekal. Kalau kalian mau mendapatkan hidup kekal, percaya dengan sang sumber itu, dengan firman yang datang sebagai manusia itu. Lu kan belajar Quran nih, baca Quran nih. Kalau kalimat ini diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi apa? Oh, ini kesaksian. Apa jadinya bahasa Arabnya? La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Betul? Betul. Nah, udah. Syahadat bukan? Dalam pengajarannya. Iya. Syahadat bukan? Jadi kalau baca begini, menurut Yesus, ini kalau dianggap perkataan Yesus, berarti kan menurut Yesus satu-satunya teos yang benar, ya cuma Bapak. Satu-satunya. Iya. Ya, menurut Yesus. Tapi kalau menurut Kristen, satu-satunya teos yang benar Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Betul nggak? Ya, karena memiliki firman dan roh. Iya, kan beda nih. Kalau bandingin sama itu, satu-satunya teos yang benar. Karena ini kemanusiaannya sih, Kurundi. Pada saat itu Yesus ngomong, menurut Konsili Kalsedon 451 Yesus juga Tuhan bukan? Tuhan keilahiannya. Iya. Tapi pengajaran kepada muridnya kan nggak bisa dia menggunakan keilahiannya. Iya. Harus kemanusiaannya kan. Iya. Pada saat dia jadi manusia dia Tuhan bukan? Keilahiannya Tuhan. Iya. Pada saat dia jadi manusia, dia juga Tuhan kan? Dia di dalamnya Iya. Tuhan. Kalau dia ngomong satu-satunya teos yang benar cuman Bapa, berarti Yesus teos yang benar apa bukan gitu? Dia benar karena dia belum kembali ke sesempurnaannya ke Bapa. Di mana tuh kalimat begitu? Kan ketika dia bangkit kembali kepada Iya. Bapa. Di mana ada kalimat ketika dia kembali sempurna jadi Bapa? Kan kembali kepada Bapa sang firman-Nya. Apakah manusia yang sudah mati nanti tidak kembali kepada Bapa? Kita semua nanti kalau mati kembali nggak ke Bapa? Bedanya manusia Yesus sama manusia biasa itu. Bedanya apa? Karena manusia Yesus itu ditambahkan dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu maksudnya apa? Tubuh kemuliaan itu yang tidak diberikan kepada manusia lain. Oke. Jadi artinya ketika Yesus diangkat, tubuhnya beda dengan tubuh ketika dia hidup di sini. Sama dong. Nah, terus bedanya apa dengan tubuh di manusia waktu dia diangkat? Yesus ini kan Tubuh bukan kemuliaan. dari hasil biologis sih kok. Iya. Jadi ditambahkan. Beda Kita tahu, Islam juga percaya loh. Jangan salah loh, Islam juga percaya loh. Yesus lahir tanpa suami. Iya, di surah Maryam ada. Tapi maksudnya, yang tadi saya bilang, kalau kita melihatnya agak jauh, dari mana ajaran Tuhan yang atau dewa? Tuhan bahasa Inggrisnya apa? God, Dewa bahasa Inggrisnya apa? Theos. Dewa. Oh, dewa. Apa lo tadi? God juga. Emang ya? Iya, coba cek di Google. Cuman God apa dewa tuh God-nya G-nya kecil, God Tuhan yang Maha Esa tuh G-nya gede. Jadi sama-sama God. Mau dewa, orang zaman dulu sebutnya dewa. Orang penganut yang percaya bahwa dewa ini bisa jadi manusia atau punya anak dari manusia, itu adalah penganut pagan. Gitu. Nah, di Islam kita juga ditanya dong, kalau lu bilang Kristen penerus agama pagan, kenapa di Islam juga percaya bahwa Nabi Isa lahir dari bawah putih? Ya kan? Di Kristen kan sama nih kita nih. Iya. Itu justru jawabannya di Islam begini. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabinya untuk melebihi kemampuan manusia pada saat zamannya.
ketika mengutus Nabi Musa, Firaun kan jago sihir, punya sihir. Betul. Dilawan dengan apa? Tongkat Musa. Kalah semua kan? Bahkan Musa diberi mujizat lebih hebat membelah laut. Betul. Ketika Nabi Isa diutus, dia lahir dari seorang perawan suci untuk juga melebihi daripada penganut-penganut pagan yang sudah percaya bahwa ada Osiris, Horus, yang begitulah. Ya, lahir dari perawan suci. Nabi Isa juga dilakukan untuk apa? Melebihi kemampuan manusia pada saat itu, pada zaman apa? Pertabiban. Dengan tabib orang bisa menyembuhkan orang begini-begini, Yesus dikasih mujizat lebih, bisa membangkitkan orang mati. Nabi Muhammad SAW juga begitu, ketika diturunkan dengan Quran, melebihi kemampuan orang-orang Quraisy pada zaman itu. Yang hebat dengan apa? Dengan syair. Di dalam Quran, syair-syairnya jauh melebihi syair-syairnya orang Quraisy. Juara satu syairnya orang Quraisy ngaku bahwa Quran nggak mungkin karangan Nabi Muhammad SAW, karena bahasanya, syairnya gitu maksudnya. Makanya jangan heran Islam sebagai satu-satunya agama di luar Kristen yang mengakui bahwa Yesus atau Nabi Isa adalah Kristus atau Al-Masih. Kita juga mengakui bahwa Isa adalah Al-Masih. Al-Masih dan Kristus sama. Tapi kan di Islam ada Al-Masih Dajjal. Itu nanti urusannya. Lu ada sebut Kristus. Ada dua Al-Masih. Dajjal itu Al-Masih palsu. Tapi kan tetap ada dua Al-Masih. Iya, ya kan ada Al-Masih Isa, ada Al-Masih palsu, itu Dajjal. Tapi konsep Al-Masihnya ini beda sama Kristen dan Yahudi. Oke teman-teman, kita reaksi masalah Al-Masih. Oke, coba diperhatikan teman-teman. Al-Masih itu diambil daripada kata masaha. Masaha itu apa? Sapu, menyapu. Nah, jadi bedanya, kenapa Nabi Isa dijuluki Al-Masih, pengusap ataupun menyapu? Di mana Nabi Isa akan datang, karena ini membahas tentang statusnya di akhir zaman. Nabi Isa akan datang di akhir zaman sebagai Masih. Artinya apa? Menyapu kemungkaran ataupun menyapu kemunafikan dan menyapu kekristenan orang-orang yang menyembah dirinya. Nah, selanjutnya ada Dajjal yang dijuluki dengan Al-Masih, Masaha juga, penyapu. Apa? Tugas daripada Dajjal ataupun status daripada Dajjal ini sama-sama Masaha, penyapu. Apa? Menyapu iman daripada hati manusia. Menyapu iman daripada hati-hati orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Sehingga dikatakan, kan mereka menanti Nabi Isa. Udah, relevansinya teman-teman. Mereka menanti Nabi Isa datang di akhir zaman. Detik mereka menanti Nabi Isa, lalu nanti Nabi Isa mengatakan dirinya adalah Isa, dan mereka mengatakan aku bukanlah Tuhan. Nanti orang-orang yang beriman kepada Isa ini tidak akan ada satupun yang percaya. Saya Kristen. Kalau aku tanya kepada kalian, kalau seandainya Nabi Isa datang ke hadapan kalian, ya, ke hadapan orang Kristen, ngomong, akulah Isa Al-Masih anaknya Maria yang kalian sembahkan, aku nyatanya bukan Tuhan, maka kembalilah kalian untuk menyembah Allah. Kira-kira mereka akan percaya? Kira-kira mereka akan beriman? Teman-teman, enggak akan. Mereka akan menolak. Karena apa? Karena apa? Nabi Isa tidak lagi datang dalam keadaan melakukan mujizat, membuktikan dia Rasulullah dan segalanya. Akan tetapi, mereka justru akan mengimani Dajjal. Kenapa mereka akan mengimani Dajjal? Mereka akan mengimani Dajjal. Aduh, kenapa hidung saya gatal banget? Hidung saya gatal banget, guys. Nah, mereka akan terlanjur mengimani Dajjal karena apa? Nanti Dajjal akan memberikan kepada mereka surga. Karena ini yang mereka nantikan. Mereka di dunia, kenapa mereka mau menyembah Yesus? Karena jaminan keselamatan. Nanti Dajjal akan datang mengatakan jaminan keselamatan kepada mereka. Sebagai Mesias yang mereka tunggu. Mereka meminta surga, surga yang mereka nantikan itu langsung diberikan. Karena dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa Dajjal di tangan kirinya yaitu neraka, tangan kanannya ada surga. Nah, di saat untuk menggiurkan orang beriman kepadanya, yaitu dengan memberikan surga tersebut. Di mana Kristen, mereka suka dengan surga-surgaan seperti itu. Makanya kalian jangan heran kalau nanti mereka menerima Dajjal sebagai Tuhannya mereka. Karena apa? Saat Nabi Isa jujur, mereka tidak percaya. Itu dia teman-teman. Oke, kita lanjut dikit lagi ya. Di Kristen mengakui Yesus sebagai Kristus atau Mesias.
betul kan? Tetapi apakah ini Mesias yang dijanjikan di perjanjian? Belum kesimpulan. Masaha. Artinya kesimpulannya Nabi Isa menyapu kemusyrikan, Dajjal menyapu keimanan. Seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Karena Yahudi punya syarat tertentu. Nah, kalau Yahudi mah memang nggak percaya dia. Nah, tapi kalau nggak percaya, kitab perjanjian lama asalnya dari mana? Dari Musa. Kitab siapa itu? Kitab Yahudi. Nah iya, kenapa dipakai gitu maksudnya? Iya, biarkanlah mereka menolak itu. Kalau Yahudi kan memang menolak orang. Iya, nah ini kan kitab mereka. Kitab Tanakh ini disusun sama orang Yahudi 5 abad sebelum Yesus. Iya. 5 abad. Abad ketiga diterjemahin jadi ini. Ini pendetanya belum tentu punya nih. Tahun 270 sebelum Masehi, dari yang Tanakh diterjemahin jadi Septuaginta. Di abad kedua, ketiga, keempat, terjemahan ini dirubah-rubah sama Bapak Gereja. Siapa aja? Origen, Lucian, Hesesius. Nah, yang karya Hesesius ini yang menjadi Vulgata yang disusun oleh Santo Jerome. Tapi gini sih kok, kalau Yahudi kan memang nggak percaya sih. Kedatangan Yesus itu kan nggak ada yang percaya. Gue jelasin ya, gue jelasin. Syarat seorang Mesias itu apa? Dia harus berasal dari keturunan Daud melalui Salomo. Pertama ya. Di Kristen memaksa bahwa Yesus ini keturunan Daud. Karena Salomo kan memang jatuh dalam dosa. Iya, tapi yang disyaratkan kan harus keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Betul. Di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, Yesus disebut anak Daud karena melalui Yusuf. Tapi Yusuf kan bukan bapak kandungnya Yesus. Di Yahudi, kalau mau dianggap sebagai keturunan Yahudi harus berdasarkan darah ibunya. Tapi kalau mau dianggap kesukuannya, lu suku apa nih? Harus berdasarkan darah ayahnya. Bilangan pasal 1 ayat 18. Oke. Yang kedua, syarat Mesias yang akan datang itu, nanti dia akan datang itu benar-benar murni manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Tadi bilangan 23:19. Mesias yang akan datang itu nanti dia datang ketika semua manusia sudah tidak mengangkat senjata. Anda ayatnya. Mesias yang akan datang itu nanti akan datang ketika semua manusia sudah mengenal Hashem, Tuhan yang Maha Esa. Mesias yang akan datang itu nanti namanya Daud. Mau lihat ayatnya ada di sini. Terus? Jadi ketika ada Kristen klaim bahwa Yesus yang sebagai apa diklaim sebagai Mesias yang dijanjikan dalam Tanakh, ya otomatis ditolak sama Yahudi. Karena di sini ada namanya Daud yang akan datang. Oke. Gitu. Nah, kenapa bisa dipakai jadi perjanjian lama? Karena dari sini melalui kitab ini. Kitab ini terjemahannya udah dirubah sama orang Kristen di abad keempat oleh Hesesius, baru dijadikan Vulgata dalam bahasa Latin, baru menjadi perjanjian lamanya Kristen. Lu tadi kan bilang nubuat nih, gua sekarang lagi cari pendeta mana yang mau debat sama gua soal nubuat. Nggak ada yang berani. Nubuatan siapa? Nubuatan buat Yesus kan orang Kristen bilang Yesus dinubuatkan. Ya dia saya kan ada. Yesaya 7:14, 6:53. Gua cari pendeta yang mau debat sama gua soal nubuat. Bahan gua komplit. Nah itu kan memang tertulis nubuatannya di situ. Anak manusia datang untuk menderita. Gua tunjukin ya. Gua tunjukin. Jadi kitab mana ini kan sesuai ini loh kok. Sesuai terjemahan aja loh kok. Karena terjemahan di sini udah dirubah. Gini loh. Diskusinya agak sulit kalau nggak terima yang terjemahan dulu gitu. Oke. Gue lihat baca di sini nih. Kita lihat dari sini. Oke. Lo mau berapa? Yesaya 96. Nih. Yesaya 95 lah ya. Lo baca. Tapi kita harus tahu bahasa Inggris nih. Kalau lo nggak paham bahasa Inggris ya susah. Nah, bandingin aja. Nah, Kodondi yang bahasa Inggris coba. Gua terjemahin ya. 5, 6 ya. 5 ya. Karena seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang anak telah diberikan kepada kita, dan lambang pemerintahnya akan diberikan di atas bahunya. Betul? Perhatiin ya. Setelah ini ada kata-kata begini: penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, menyebut nama anak itu Sar Shalom atau Raja Damai. Emang Raja Damai? Coba perhatiin, sama nggak terjemahan nama ini? Gua ulang nih. Intinya kan tapi Raja Damai. Tapi bedanya gini. Di sini yang mau diberikan nama kepada anak itu ada berapa gelar? Anak itu akan diberi nama berapa gelar? 4. Karena di sini sebut apa? His name atau anak itu kan. Tapi di sini 3 gelar menyebut anak itu dengan 1 gelar. 3 gelar ini siapa? Bapa yang Maha Kuasa. Tidak ada nama anak itu diberikan 4 gelar, nggak ada. Yang ada 3 gelar ini menyebut anak itu yang lahir itu dengan 1 gelar, siapa? Raja Damai. Nah, menurut mereka siapa Raja Damai itu? Di sini ditulis Hezekia, Raja Hezekia. Kok beda? Ini tanah kita bareng Yahudi. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Inggris. Itu perbedaannya Kristen dan Ini yang terlama ini, yang aslinya. kalau ini versi yang diambil dari Masoret yang disusun abad 10. Tapi Masoret itu diambil dari Tanakh yang disusun di abad ke-5 sebelum ada Yesus. Kira-kira teman-teman sekalian tahu yang dibahas Kodondi? Di sini ada penyelewengan tafsiran, teman-teman. Perhatikan. Sebab seorang, kan kita pernah bertanya ya kepada mereka, mana nubuatan Yesus di dalam perjanjian lama? Mereka selalu bawa ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib. Itu gelarnya yang pertama. Gelarnya yang kedua, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, artinya mereka ingin mengambil segala gelar ini dimasukkan kepada Yesus. Sedangkan tafsiran berkata lain. Kita lihat dalam dalam tafsiran Yerusalem kita baca, gelar-gelar berikut boleh dibandingkan dengan yang dipakai dalam upacara penobatan Firaun di negeri Mesir. Anak-anak keturunan raja itu memiliki hikmat Salomo, keberanian dan kesalehan Daud dan kebajikan-kebajikan Musa dan para bapak bangsa. Tradisi Kristen mengalihkan gelar-gelar itu kepada Kristus dan begitu menyatakan bahwa Daud Immanuel yang sebenarnya. Paham maksud saya? Ini yang dibahas Kodondi, teman-teman. Apa yang dibahas Kodondi kepada Arom? Bahwa Kristen semua gelar Yesaya itu yang harusnya kepada Haskia, enggak, dia palingkan kepada Yesus. Dan tafsiran berkata benar. Oke, demikian teman-teman. Nanti kita reaksi lagi kalau memang ada part yang bagus daripada video-video Kodondi. Sekalian kita share-share keilmuannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Kita bertemu lagi di lain waktu bersama Al-Mantiki Reaction. Oke teman-teman, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.